206 Arena Roh Agung Kota Laut Luas. Bai Chengxiang mengangguk pelan. Selama kamu berani datang, kenapa aku tidak? Saat berbicara, dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk tetap dekat dengan Fatih. Jika seperti biasa, Ma Hongjun pasti akan sangat bersemangat. Tetapi ketika Bai Chengxiang mendekat, dia segera merasakan sesuatu yang salah. Dia mencoba mundur, tetapi menemukan Bai Chengxiang mengikuti dari dekat, seperti bayangan. Bai Chengxiang tentu saja bukan lawannya dalam hal kekuatan tetapi, ketika membandingkan kecepatan, tidak ada yang bisa melampaui dia. Ma Hongjun sudah benar-benar kaku, dia sudah merasakan belati yang sangat tajam menusuk ke dalam jaketnya, menempel di dekat bagian dalam pahanya. Pedang sedingin es memicu ledakan kejang di kakinya, tapi dia tidak berani memukul-mukulnya. Bai Chengxiang mendongak tersenyum pada Fatih. Hanya Ma Hongjun yang bisa merasakan gerakannya, menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan tangannya, 7 iblis Shrek lainnya tidak bisa melihat apapun. Menurunkan suaranya, tangan kirinya dengan keras mencubit pinggang Fatih. Berani bermain nakal lagi, dan aku akan mengebirimu. Ma Hongjun tidak pernah menyangka Bai Chengxiang benar-benar begitu kejam. Selain menyentak kakinya, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Jika itu adalah musuh, dia memiliki segala macam cara untuk melarikan diri, tapi itu pasti berarti menggunakan api Phoenix. Bai Chengxiang bukanlah musuh, jika dia menggunakan api Phoenix, dia akan langsung melukainya. Selain itu, dia tidak bisa menjamin bahwa pisau tajam di selangkangannya tidak akan melepaskan sesuatu dalam prosesnya. Siang-siang, salahku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ma Hongjun sudah menangis. Apa ini? Orang yang awalnya mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa kebebasan, dihadapkan dengan ancaman berwajah telanjang. Sensasi sedingin es menghilang. Bai Chengxiang tahu untuk berhenti saat dia di depan, tidak lagi menempel di dekat Ma Hongjun. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan perut Fatih yang menonjol 2 kali, berkata dengan manis. Gemuk, kamu tidak mau melawanku, kan? Bahkan lebih tidak mau menggunakan api Phoenix padaku. Ma Hongjun tanpa sadar mengangguk. Bai Chengxiang masih tersenyum manis. Kalau begitu, dengan kecepatanku, memotongmu sekali seharusnya tidak terlalu sulit. Jika kamu merasa kamu lebih cepat dariku, maka datanglah ke kamarku. Suaranya sangat pelan, hanya Fatih yang bisa mendengarnya. Dengan mengatakan ini, dia memanggil yang lain untuk kembali ke rumah. Melihatnya pergi kembali, wajah Ma Hongjun memerah, lalu putih, giginya gatal karena penyesalan. Tapi sayangnya dia tidak punya cara untuk menangkap wanita muda itu. Pemeliharaan? Pemeliharaan. Fatih menghadap ke atas dan menghela nafas. Oscar tersenyum vulgar. Mengapa kamu tidak mengejar? Kaki Ma Hongjun masih gemetar. Dia membentak. Mengejar kentut. Saya tidak ingin menjadi tua tanpa anak. Setelah makan malam, semua orang berkumpul. Dai Mubai agak malu menggaruk kepalanya. Aku terlalu banyak tidur di siang hari. Oscar menatap Zhu King dengan jahat, dan menyeringai. Setelah bertahan selama berhari-hari, kami berdua laki-laki, saya mengerti, saya mengerti. Zhu King membentak, Ao kecil sialan, mulutmu bocor, tunggu saja, ketika kamu menikahi Rongrong, aku akan menariknya pergi untuk mengobrol sepanjang malam. Lihat apa yang bisa kamu lakukan tentang itu. Oscar tersenyum vulgar, berkata, tidak masalah, selama bos tidak menentangnya, saya senang terbang bersama. 4 tinju lembut diayunkan secara bersamaan, Ning Rongrong dan Zhu King berkata dengan suara yang berbeda. Terbang bersama dengan wajahmu. Bai Chengxiang dengan lembut bertanya kepada Fatih. Saya tidak pernah mengerti, apa arti dari wajah yang Anda sebutkan ini. Setelah kejadian di sore hari, Fatih jauh lebih takut pada Bai Chengxiang, dengan tulus menjawab. Itu setara dengan menamparkan wajahmu. Lagi pula, itu bukan kata-kata pujian. Sementara Oscar memblokir serangan kedua wanita itu, tetapi masih tidak lupa memberitahu Bai Chengxiang, kamu tidak mengerti. Kita semua fesis. Ini adalah ekspresi kebiasaan yang diperlukan. Bai Chengxiang mengedipkan matanya yang besar, berkata, kalau begitu sekarang, bukankah seharusnya aku memberitahumu, wajahmu sudah biasa. Oscar menjadi tak bernyawa, gagal memblokir dan dipukuli oleh Ning Rongrong dan Zhu King. Dia berkata dengan senyum masam. Selesai, selesai, siang-siang juga tersesat. Ning Rongrong membentak. Ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh kalian para penjahat. Siang-siang kami hanya membela diri. Semua orang berhenti berisik,
menjadi tenang. Tang San berkata, saya dan Ao kecil pergi sebentar. Membeli beberapa barang untuk perjalanan laut. Kami menyewa kapal secara sepintas. Kami sudah memberitahu kapten untuk bersiap pergi ke laut. Kapten berkata kami perlu hari persiapan. Besok lusa, kita pergi ke laut. Ada yang ingin saya tanyakan kepada semuanya, siapa di sini yang bisa berenang? Mendengar pertanyaan Tang San, semua orang tidak bisa menahan tatapan kosong, satu persatu saling memandang, tetapi tidak ada yang angkat bicara. Tang San juga tampak terganggu, tersenyum kecut. Tidak ada. Dai Mubai terbatuk sekali, berkata. Sayangnya tidak. Kita semua bukan perenang. Hanya saja, dengan sosis jamur terbang Ao kecil, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak, itu pasti masalah. Sosis jamur terbang Ao kecil bisa membuat kita terbang jarak pendek. Lautan tidak terbatas, bagaimana kita bisa dengan santai terbang keluar darinya? Apalagi, Grandmaster mengatakan bahwa ada juga binatang roh di laut. Bahkan jika kita bisa terbang, tanpa tempat untuk mendarat, bagaimana kita menghadapi serangan binatang roh di laut? Sepertinya sebelum memasuki Pulau Dewa Laut, kita harus berurusan dengan masalah berenang terlebih dahulu. Ning Rongrong berkata, bahkan jika kita mulai sekarang, tidak ada cukup waktu. Tang San merenung, lalu berkata, sepertinya saya perlu membeli alat roh yang cocok untuk laut. Seperti yang bisa berubah menjadi perahu. Menambahkan sosis jamur terbang Oscar, kita harus bisa membela diri. Dai Mubai berkata, kita hanya bisa melakukannya. Kota laut luas ini tidak kecil, seharusnya ada rumah lelang. Kita akan pergi melihatnya, kata Tang San. Kalau begitu ayo pergi. Mempersiapkan lebih awal selalu lebih baik daripada terlambat. Diskusi selesai, semua orang mulai bergerak. Bertanya di hotel, tentu saja, Fast Sea City juga memiliki rumah lelang. Ini masih merupakan lokasi yang sangat dikenal oleh 7 iblis Shrek, arena roh agung. Setelah mengetahui berita ini, semua orang membicarakannya, mengubah beberapa rencana untuk malam itu. Grandmaster pernah berkata bahwa gaya bertarung Master Roh Laut sangat berbeda dari Master Roh biasa. Jika mereka bisa bertemu dengan beberapa Master Roh Laut di arena roh besar kota laut luas ini, itu jelas akan menjadi keuntungan besar untuk pendaratan mereka di Pulau Dewa Laut. Akibatnya, mereka memutuskan untuk pertama-tama melihat arena roh besar laut luas. Tentu saja, mereka tidak semua bisa bertarung, itu akan dengan mudah menarik perhatian dan mengingatkan Spirit Hall. Bagaimanapun, konfigurasi cincin roh Tang San adalah unik di dunia guru roh saat ini. Bahkan jika itu bertarung di Great Spirit Arena, mereka masih harus bersembunyi. Dan rumah lelang itu adalah gedung yang sama dengan arena roh besar, jadi mereka bisa mengamati Master Roh Laut pada saat yang sama ketika mereka membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Skala arena roh agung laut luas hanya bisa dianggap rata-rata di mata 7 iblis Shrek, tetapi tingkat aktivitasnya tidak kalah dengan arena roh manapun yang pernah mereka lihat. Masih ada waktu sebelum kompetisi dimulai, tetapi sudah ada lautan orang yang masuk. Tarif tempat duduk sangat tinggi, tetapi Tang San dan yang lainnya masih menghabiskan banyak uang untuk kompartemen VIP yang dapat menampung semua orang. Setelah semua orang duduk, perhatian mereka segera tertuju pada pemandangan di dalam arena roh besar laut luas. Itu benar-benar menonjol dari masa. Tang San melihat ke panggung pertarungan roh di luar satu dinding kaca transparan di stan, dan mau tidak mau sedikit terkejut. Mereka telah memilih stan VIP di area pertarungan 2 lawan 2. Alasan mengapa mereka memilih tempat ini adalah karena ketika mereka membeli tiket hanya tempat ini yang masih memiliki sisa tiket. Tapi di dalam kelompok arena pertempuran roh ini tidak seperti panggung besar yang ditinggikan di arena roh agung yang pernah mereka lihat sebelumnya, melainkan sebuah kolam raksasa. Kolam itu berdiameter lebih dari 100 meter, kolam biru jernih seperti safir tanpa riak. Sudah ada penonton yang duduk di arena, dan meskipun kedap suara bilik VIP cukup bagus, hanya dengan melihat keramaian di arena mereka bisa tahu betapa bersemangatnya suasananya. Zuzuking mengambil aba-aba cepat di stan VIP, membaca. Kolam pertempuran roh itu melingkar, berdiameter 108 meter, dalam 10 meter. Master roh yang berpartisipasi yang terpisah dari jangkauan kolam akan dinilai kalah. Mengalah atau kehilangan kemampuan untuk bertarung juga merupakan kekalahan. Tang San berkata kepada Ma Hongjun di sebelahnya. Gemuk, kamu dan siang-siang turun untuk mendaftar. Ingatlah untuk memakai topeng. Berpartisipasilah dalam kompetisi 2 lawan 2. Tidak masalah. Fatih bersemangat,
mengacungkan jempol ke Tang San, wajahnya gembira. Dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk pamer di depan Bai Chengxiang lewat. Bai Chengxiang agak ragu menatap Tang San. Melihat Tang San mengangguk padanya, dia juga tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Ma Hongjun pergi. Ning Rongrong mau tidak mau bertanya. Kakak ketiga, mengapa kamu membiarkan Fatih pergi? Orang ini sepertinya akan pamer. Tang San tersenyum sedikit, berencana sebelumnya mengatakan. Ini persis untuk membiarkan dia pamer. Fatih adalah peringkat 59, siang-siang sudah melewati 40. Mereka secara alami akan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 2 lawan 20-50. Dengan kekuatan Fatih, dia benar-benar luar biasa di antara para Master Roh peringkat 50. Meskipun Chengxiang bisa hanya melakukan pelecehan, Fatih saja harus tetap bisa menghadapinya. Yang lebih penting, mereka berdua bisa terbang, mereka tidak akan terlalu terhalang karena medan perangnya adalah air. Mari kita minta dia menunjukkan kepada kita kekuatan Master Roh Laut melalui nyata pertempuran, itu akan memberi kita hasil yang lebih disukai. Pada saat yang sama, hanya satu dari kami Shrek Seven Devils yang muncul seharusnya tidak menarik perhatian, dicocokkan dengan siang-siang yang bukan anggota kami 7, Spirit Hall tidak akan berpikir kami telah datang ke kota laut luas. Mendengar penjelasan Tang San, Ning Rongrong tertawa terkikik. Kakak ketiga, otakmu masih sangat teliti. Tang San tersenyum. Rongrong, bisakah kamu membual tentang aku? Ning Rongrong terkikik, berkata. Tentu saja, saudara ketiga saya adalah yang paling pintar. Di samping Oscar dengan agak tidak puas berkata. San kecil, jangan seperti ini, kamu tidak diizinkan merayu Rongrongku. Tang San tertawa terbahak-bahak. Rayuan wajahmu, kamu tidak mempercayai Rongrong sejauh ini. Oscar dengan marah, berkata. Fesis menjijikkan. Waktu pendaftaran berlalu dengan cepat, diikuti dengan pengundian lot. Kecuali ada pesaing luar biasa yang secara langsung mengatur pertarungan, pesaing biasa akan memilih lawan mereka dengan undian. Di luar dugaan, Ma Hongjun dan Bai Chengxiang menarik tim utama. Suara penyiar diteruskan ke stan VIP melalui saluran khusus. 2 lawan 2 pertarungan roh, babak pertama, kombinasi aroma Phoenix versus saudara jiwa laut. Selanjutnya, mari kita perkenalkan kedua belah pihak. Seperti yang semua orang tahu, saudara jiwa lautan telah memperoleh 4 kemenangan berturut-turut, hanya 1 kemenangan lagi, dan mereka bisa poin tambahan untuk 5 kemenangan berturut-turut. Sebagai kekuatan tingkat Raja Roh, mereka akan segera maju ke pejuang roh emas. Pentingnya poin kemenangan berturut-turut jelas penting bagi mereka. Akibatnya, saya pasti dapat menyimpulkan bahwa 58 saudara jiwa laut peringkat pasti akan memberikan semuanya. Selanjutnya mari kita lihat lawan mereka. Phoenix Fragrance Combination. Kombinasi dari 2 orang, dulu bernama Phoenix, satu disebut Fragrance. Ini pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam kompetisi Great Sea Spirit Arena luas kita. Phoenix berada di peringkat 59. Spirit Master, Fragrance berada di peringkat 45. Sejujurnya, saya tidak terlalu optimis dengan kombinasi baru ini. Jika mereka ingin menang melawan Ocean Soul Brothers yang tangguh, mereka harus berusaha keras. Baiklah, cukup omong kosong, semangat 2 lawan 2 pertarungan, ronde pertama, kedua belah pihak silakan masuk ke arena. Dengan presenter yang mengobarkan kegembiraan, suasana hati penonton sudah cukup termobilisasi. Dalam kompetisi arena roh, 1 lawan 1 dan tim sama-sama menarik lebih banyak orang daripada 2 lawan 2. Tapi hari ini setiap kursi penuh sesak, mayoritas di sini untuk melihat saudara jiwa laut itu. Komite organisasi jelas bermaksud agar Ocean Soul Brothers muncul sebagai pertarungan pertama, seperti untuk kombinasi Fragrance Phoenix, yang benar-benar diputuskan oleh banyak. Tentu saja, secara keseluruhan hanya 2 pasangan ini yang akan berpartisipasi dalam 2 lawan 2 untuk Master Roh peringkat ke-50. Master Roh tingkat tinggi sangat jarang muncul di arena Roh Agung, terlebih lagi di kota laut luas yang terpencil. Di sisi kiri dari stan VIP, 1 besar dan 1 kecil, 2 siluet secara bersamaan muncul di lorong. Keduanya mengenakan topeng standar arena roh. Melihat mereka muncul, semua orang di ruang VIP tidak bisa menahan tawa. Mereka bisa tahu keduanya adalah Ma Hongjun dan Bai Chengxiang hanya dari bentuk tubuh mereka. Masih kombinasi wewangian Phoenix. Fatih benar-benar ingin merekatkan emas ke wajahnya. Phoenix itu akan menjadi Phoenix rumah bordil. Oscar tertawa. Ning Rongrong meninju lengannya.
Jaga ucapanmu, terutama di depan siang-siang. Jangan membocorkan cerita lama Fatih. Kalau tidak, Fatih akan melawanmu dengan nyawanya. Oscar tersenyum. Jangan khawatir, selama dia tidak mengatakannya, kami tidak akan mengeksposnya. Bahkan jika aku menggodanya setiap hari. Sederhana, dia saudaraku, sudah cukup untuk menunjukkan kasih sayang antara 7 iblis Shrek. Di arena, Ma Hongjun berjalan maju dengan langkah besar, merentangkan kedua tangan, melambai dengan penuh semangat ke arah penonton di sekitar. Sebagai anggota Shrek Seven Devils, dia telah melihat cukup banyak tontonan. Untuk apa jumlah penonton dihitung? Fatih tampak tenang, penuh percaya diri. Bai Chengxiang tidak setenang dia. Gadis kecil itu jelas sedikit gugup, mengikuti di belakang Ma Hongjun. Raungan memekakkan telinga penonton membuat pikirannya kosong, telapak tangannya sudah dipenuhi keringat. Dia ingat dengan jelas, di ruang tunggu, ekspresi kasihan di wajah para Master Roh yang bersiap untuk bertarung ketika mereka mendengar lawan mereka adalah saudara jiwa lautan. Jelas, lawan mereka benar-benar tangguh. Ini adalah pertama kalinya dia dalam pertarungan roh, jadi bagaimana dia tidak gugup saat menghadapi lawan yang tangguh. Ma Hongjun dengan percaya diri berjalan ke tepi kolam. Karena Bai Chengxiang gugup, dia hampir menabraknya. Ma Hongjun berbalik, secara alami memegang tangan Bai Chengxiang dan menariknya ke sampingnya, berkata dengan suara rendah. Jangan takut, aku akan menangani semuanya. Jika itu normal, Bai Chengxiang pasti akan terlepas dari tangannya, tetapi dalam keadaan di depannya, kepanikan dan kegugupannya jauh berkurang ketika Ma Hongjun memegang tangannya, dan dia tanpa sadar membiarkannya bertahan. Tepat pada saat ini, sorakan yang lebih keras tiba-tiba meletus. Setelah ledakan keributan, di sisi lain kolam dari Ma Hongjun dan Bai Chengxiang, dua orang berjalan keluar. Keduanya tampak seperti pria parubaya berusia 40 tahun. Mereka tidak memakai topeng seperti Ma Hongjun dan Bai Chengxiang, dan keduanya terlihat persis sama. Dibangun tinggi dan kokoh, dan di sisi kanan leher mereka, mereka memiliki tato seperti insang ikan. Melihat keduanya muncul, Tang San tidak bisa menahan kerutan di ruang VIP. Gemuk mungkin telah bertemu lawannya. Kedua Master Roh ini mungkin tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Dai Mubai bersandar di sofa empuk ruang VIP, memakan buah yang dipegang Zhu Suking di mulutnya. Tidak mungkin. Dengan kekuatan dan semangat Fatih, dia masih tidak bisa mengalahkan Master Roh di level yang sama 1 lawan 2. Jangan lupa bahwa dia masih memiliki dorongan tulang roh. Kekuatan roh Phoenix juga cukup besar. Tang San berkata, dalam keadaan normal, berurusan dengan dua Master Roh dengan level yang sama tidak akan menjadi masalah bagi Fatih, tetapi lingkungan pertempuran di sini berbeda. Saat bertarung di kolam, dan lawannya adalah Master Roh Laut, mereka memiliki keuntungan alami. Selain itu, saudara jiwa lautan ini adalah saudara kembar. Mereka pasti memiliki kerjasama yang sangat baik. Grandmaster pernah berkata bahwa saudara kembar kemungkinan besar memiliki jenis kemampuan yang Anda dan Suking miliki. Mendengar Tang San mengatakan ini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri untuk duduk tegak, matanya juga serius. Kamu mengatakan, Tang San mengangguk, berkata, saya harap Fatih tidak akan kalah terlalu parah. Ma Hongjun secara alami tidak bisa mendengar analisis Tang San, saat ini dia penuh percaya diri, dengan sepenuh hati berharap untuk pamer di depan kekasihnya. Awalnya dia tidak menempatkan kedua lawan di matanya, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lawannya, mengaitkan jari telunjuknya pada mereka, membuat gerakan yang sangat memprovokasi. Aksi ini langsung membuat penonton meledak. Untuk sesaat, kutukan menjadi white noise, tentu saja mereka semua mengutuk Fatih karena melebih-lebihkan kemampuannya. The Ocean Soul Brothers tidak bereaksi terhadap provokasi Ma Hongjun, hanya tatapan mereka yang awalnya tenang dan terkumpul menjadi sedingin es. Kakak laki-laki dipanggil Hai Bai, Hai Gui yang lebih muda, karakter untuk nama mereka hanya membentuk karakter untuk jiwa. Suara penyiar terkejut. Ah, kami melihatnya, Phoenix Fragrance Combination benar-benar memprovokasi Ocean Soul Brothers. Sepertinya kita harus berdoa untuk mereka. Kedua belah pihak dapat melepaskan semangatmu. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Pada saat yang sama saat penyiar menghitung mundur, kedua belah pihak melepaskan semangat mereka. Ma Hongjun meremas tangan kecil Bai Chengxiang. Bai Chengxiang dengan sadar melepaskan Spirit Needle Toilet Swift-nya, 2 cincin spirit kuning dan 2 ungu secara
Bergantian membumbung tinggi. Praktis hanya dalam sekejap mata, dia sudah terbang di udara di atas kolam. Sepasang sayap mengepak di belakang punggungnya, sangat cepat, membuat ekspresi saudara-saudara lawan menjadi dingin. Tetapi pada saat ini, Ma Hongjun juga melepaskan roh Phoenix-nya. Api Phoenix merah panas membubung ke langit, cahaya kemasan kemerahan membasuh udara di sekitarnya, membakar aura panas, cahaya menyilaukan, segera membuat kerumunan terdiam. Namun, penonton hanya terdiam sesaat. Detik berikutnya, kerumunan berubah menjadi lautan tawa yang menderu. Arena Roh Agung Laut Luas sebenarnya memiliki Master Roh tipe api yang berpartisipasi. Apakah itu bunuh diri yang disengaja? Ocean Soul Brothers yang berlawanan juga secara bersamaan melepaskan roh mereka. Mereka secara alami tidak sebodoh orang banyak. Ma Hongjun memiliki 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 1 hitam, 5 ideal. Mereka langsung tahu bahwa lawan mereka hari ini benar-benar tidak biasa. Cincin roh kedua bersaudara ini memiliki warna yang sama, 2 kuning dan 3 ungu, masih dianggap sebagai konfigurasi cincin roh yang cukup baik. Semangat mereka juga identik. Begitu mereka dilepaskan, keduanya memiliki lapisan gelombang seperti riak cahaya biru. Segera setelah itu, tato leher mereka benar-benar menjadi hidup, benar-benar berubah menjadi insang raksasa. Tubuh mereka membengkak, kedua kaki menyatu, berubah menjadi sirip ekor raksasa, kulit mereka menghitam. Kedua bersaudara itu melompat secara bersamaan, dengan suara putong dari tanah, dan hanya dari tanah, mereka terjun ke kolam raksasa, tidak membuat suara sedikit pun saat mereka memasuki air. Yang paling aneh, setelah mereka memasuki air, seluruh permukaan kolam arena roh tetap tenang. Ma Hongjun juga melompat ke udara pada saat yang sama ketika keduanya terjun ke air. Di arena roh ini mereka harus memasuki jangkauan kolam arena roh. Pada saat yang sama saat dia membubung, roh ketiganya tiba-tiba bersinar, sayap Phoenix besar tiba-tiba terbentang dari punggungnya, mendukungnya untuk melayang di udara di atas kolam. Bahkan, seiring dengan kekuatan rohnya yang meningkat, sayap Phoenix milik Fatih juga menjadi lebih indah dari sebelumnya. Setiap sayap panjangnya 3 meter, dan meskipun terkondensasi dari api, sayapnya tidak hanya memiliki api, tetapi juga bulu merah tua. Nyala api menjadi nyata. Tidak peduli bagaimana Fatih pamer sebelumnya, pada semangat yang dia tunjukkan sekarang sangat luar biasa. Penonton yang akrab dengan pertarungan roh segera menjadi tertarik. 2 Master Roh terbang melawan 2 Master Roh Laut. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, siapa yang akan menang? Tidak, itu harus menjadi pertanyaan tentang seberapa banyak masalah yang bisa dibawa oleh para Master Roh terbang ini kepada saudara jiwa laut. Bahkan sekarang, penonton biasa ini tidak percaya Ma Hongjun dan Bai Chengxiang bisa memenangkan pertarungan ini. Ma Hongjun baru saja terbang di atas kolam ketika dia menyerang, tampaknya agak ingin memulai. Di bawah pengaruh Phoenix Ascension, dia menarik napas dalam-dalam melayang di udara. Segera setelah itu, nyala api emas kemerahan yang intens menyembur keluar dari mulutnya, menargetkan kolam di bawahnya. Adegan mengejutkan muncul. Hanya dengan suara letupan, permukaan yang semula tenang tidak bisa lagi tenang. Awan besar uap naik, nyala api Phoenix itu tiba-tiba tenggelam langsung ke dalam air. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Nyala api tidak berhenti menyala ketika direndam dalam air, dan di air jernih itu muncul pilar api. Air di sekitar pilar api terus-menerus bergejolak, mengirimkan sejumlah besar uap ke udara. Di ruang VIP, Dai Mubai sudah berdiri, kaget berkata. Apa yang dilakukan si gendut sialan itu? Tang San mengerutkan kening, tetapi segera alisnya menjadi halus. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum tipis. Pintar, sejumlah besar uap mengepul, tetapi selama itu mendekati Ma Hongjun, itu segera menghilang. Api Phoenix Fatih hanya bertahan di dalam air, tidak tumbuh lebih kuat, tetapi juga tidak melemah. Teriakan alarm penyiar muncul sekali lagi. Wah, apa yang dilakukan oleh Master Roh tipe api ini? Astaga, kenapa nyala apinya tidak mengeluarkan air? Jangan bilang dia akan menguapkan seluruh kolam arena roh. Tindakan aneh Fatih secara alami menarik perhatian Ocean Soul Brothers. Berada di dalam air, mereka merasakannya dengan sangat jelas. Api Phoenix Ma Hongjun memasuki air, tetapi mereka mengerti dengan jelas, hanya mengandalkan kemampuan roh ini untuk menguapkan semua air, itu tidak mungkin. Faktanya, kolam ini berdiameter lebih dari 100 meter, dan dalamnya 10 meter, berapa banyak airnya. Untuk mempertahankan kolam arena roh seperti itu,
arena roh laut luas telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Namun, pada saat yang sama mereka juga menemukan bahwa, sejak api Phoenix Ma Hongjun memasuki air yang semula dingin mulai berubah. Suhu air tiba-tiba mulai naik perlahan. Meskipun naik sangat lambat, sebagai Master Roh Laut, kepekaan mereka masih menangkap perubahan. Kedua bersaudara itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, api macam apa ini? Untuk dapat membuat badan air yang begitu besar perlahan memanas, tingkat panas mengerikan seperti apa yang dicapai oleh nyala api itu sendiri. Ini tidak bisa berlanjut. Hai Bai dan Hai Gui melancarkan serangan ke Ma Hongjun secara bersamaan. Dua aliran air yang terlihat jelas naik di kedua sisi Ma Hongjun, berubah menjadi dua naga air raksasa, secara bersamaan menyerangnya. Ma Hongjun mendengus dingin. Trik kecil. Dia menunggu mereka untuk menyerang. Kawat api Phoenix yang diperkuat oleh Phoenix Ascension memanaskan air dengan sengaja. Sebenarnya, melakukan ini sangat melelahkan untuk kekuatan rohnya, dan pada dasarnya juga tidak mungkin baginya untuk memanaskan kolam ini sampai tingkat yang ekstrim. Air sebanyak ini tidak mudah mendidih. Dia ingin menarik dua Master Roh Laut untuk menyerangnya. Phoenix Ascension mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh, terutama saat mempertahankan penerbangan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat, pertarungan ini pasti akan rugi. Dan karena lawan menyerangnya dengan panik, maka, kesempatan untuk menang telah datang. Sayap Phoenix raksasa tiba-tiba ditarik ke samping, lalu kembali mengepak, bertemu dengan dua naga air yang sedang menyerang. Seketika, udara meledak menjadi dua awan uap yang sangat besar, kedua naga air itu langsung menguap dalam nyala api Phoenix. The Phoenix Fire War Fati selalu meledak ke dalam kolam secara bersamaan diayunkan, menyapu seperti cambuk dari air ke arah Ocean Soul Brother Hai Bai yang lebih tua. Atribut api Phoenix benar-benar terlalu menakutkan, kemanapun ia lewat, airnya mendidih. Meskipun ini hanya sebagian kecil dari kolam arena roh, uap putih itu membubung dengan cara yang sangat mengesankan. Bahkan sebelum kawat api Phoenix tiba, Hai Bai sudah merasakan suhu air di sekitarnya melonjak. Dengan flip sirip ekornya, dia segera mendapatkan jarak. Kecepatannya di bawah air tidak kurang dari panah, dan membuat Ma Hongjun terkejut. Kawat api Phoenix ini langsung kehilangan sasaran. Hai Gui dengan cepat pindah ke sisi kakak laki-lakinya. Pikiran si kembar ini terhubung, dan cincin roh ketiga mereka menjadi cerah secara bersamaan. Cahaya ungu cemerlang mewarnai air di sekitar mereka. Pada saat itu, seluruh permukaan air arena roh segera berfluktuasi. Roh The Ocean Soul Brothers adalah Seal, dan kemampuan roh ketiga ini adalah Raging Waves and Stormy Seas. Sebagai Master Roh Laut, kemampuan bertarung mereka di darat sangat rendah, tetapi di dalam air, itu cukup menakutkan. Di bawah pengaruh kemampuan roh mereka, seluruh kolam arena roh terus-menerus melonjak, gelombang demi gelombang naik secara bertahap. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba naik hampir setinggi 10 meter, langsung menuju Ma Hongjun. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir. Ombaknya juga agak ungu. Ma Hongjun sebenarnya bisa sepenuhnya mengandalkan kemampuan terbangnya untuk naik lebih tinggi, menghindari gelombang ini. Dia juga melihat bahwa, dengan kedua saudara ini menanamkan kemampuan roh mereka, ini bukanlah air biasa. Tapi Fatih bermaksud pamer di depan Bai Chengxiang, dan tentu saja tidak bisa menghindar. Sayap Phoenix menyebar, teriakan Phoenix yang keras dan bergema muncul dari mulut Fatih, dan sosoknya bisa dilihat, hanya menjaga dekat dengan ombak itu, menyerbu untuk menemui mereka. Pada saat yang sama saat dia terbang, cincin roh kedua Fatih, Bating Fire Phoenix, juga diluncurkan. Sayap Phoenix ditambah tubuh Ma Hongjun, mencapai lebar 7 meter yang menakutkan. Kedua belah pihak secara langsung meluncurkan konfrontasi langsung. Suara yang menusuk telinga menyebar ke semua orang yang hadir. Kerumunan segera menahan napas, mata mereka terbelalak, dengan penuh perhatian menyaksikan pemandangan itu. Pada akhirnya, akankah nyala api Phoenix Ma Hongjun dimusnahkan oleh gelombang demi gelombang Raging Waves and Stormy Seas, atau bisakah dia mengandalkan nyala api Phoenix yang intens itu untuk memecahkan pengepungan? Dengan penampilan Fatih sebelumnya, bentrokan di depan mereka sudah menimbulkan tanda tanya besar di hati para penonton. Di stan VIP, Tang San, Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya mengucapkan satu kata dengan suara yang hampir sama. Idiot. Akhirnya, kesimpulan muncul. Api emas kemerahan yang melonjak melesat ke langit,
gelombang itu akhirnya tidak dapat memadamkan api Phoenix. Meskipun Ma Hongjun gagah, dipicu oleh api Phoenix, saat ini dia memiliki cara yang mengesankan dari seorang raja yang menghadap wilayahnya. Gelombang yang mengamuk dan lautan badai menjadi tenang. The Ocean Soul Brothers gemetar di dalam air. Ma Hongjun mengatasi ombak, membuat suhu air di sekitar mereka naik dengan cepat. Selain itu, di bawah tarikan energi, sebagian dari kekuatan api telah menginfeksi tubuh mereka, sangat sulit untuk ditanggung. 2 lawan 1, Master Roh pihak lain masih belum menyerang dari atas. Mengambil kerugian besar saat menghadapi Master Roh dengan level yang sama, saudara jiwa lautan tidak pernah mengalami keadaan seperti itu. Kedua bersaudara itu saling bertatap muka, keduanya akhirnya melihat kemarahan di hati masing-masing. Kemudian cincin roh kelima mereka menjadi cerah. Dan di udara, dengan ekor api yang sangat indah membumbung tinggi, Fatih dalam hati merengek. Meskipun dia menang dalam konfrontasi sebelumnya, itu tidak mudah. Dampak dahsyat dari Raging Waves and Stormy Seas membuat ki dan darah di dalam tubuhnya bergolak. Itu masih kemampuan roh yang diluncurkan oleh dua Master Roh dengan level yang sama dengannya. Meskipun kualitas roh Phoenix-nya lebih tinggi dari lawan, secara bersamaan menahan dampak dari dua orang masih sulit untuk diterima. Bahkan jika api Phoenix tidak padam dalam air, air dan api yang saling menekan itu tetap tidak akan berubah. Fatih sekali lagi dengan sengaja bertindak kuat, kedua sayapnya terbuka sepenuhnya, menahan serangan ombak hingga tingkat yang paling tinggi, sehingga konsumsi kekuatan roh dapat dibayangkan. Ini juga mengapa 3 orang di ruang VIP mengutuknya sebagai orang idiot. Kekuatan Fatih saat ini masih belum bisa sepenuhnya disesuaikan untuk bertarung di udara. Konsumsi kekuatan roh Phoenix Ascension itu sendiri besar, dan dia masih kelelahan selangkah lebih maju. Di permukaan dia mungkin tampak memiliki keuntungan. Tetapi saat ini dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika konsumsi kekuatan rohnya mencapai tingkat tertentu, maka tidak perlu jatuh ke dalam air. Selama kekuatan rohnya tidak bisa mempertahankan sayap Phoenix, maka pertarungan roh ini juga akan berakhir. The Ocean Soul Brothers jelas tidak berniat membiarkan Ma Hongjun menarik napas. Meskipun mereka secara internal dipengaruhi oleh energi api, sekarang tampaknya sudah menyebar dengan sendirinya. Cincin roh kelima terkuat mereka sudah benar-benar menyala, dan air di kolam arena roh bergelombang dengan ganas, seiring dengan diwarnai oleh cincin cahaya ungu. Satu demi satu panah air ungu melesat ke atas.